Tuhan, jantung hatiku. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, sampan kembali menyapa Anda hari ini, dimanapun saat ini Anda berada. Semoga selalu sehat, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, manusia membangun relasinya dengan menganggap orang-orang yang paling dekat dengan hidupnya sebagai jantung hati. Tetapi hal yang paling mendasar yang tidak bisa disangkali oleh insan siapapun, bahwa sesungguhnya Tuhan adalah jantung hati kita. Mengapa? Karena manusia yang dianggap jantung hati, yang selama ini menemani hidup kita, toh pada akhirnya meninggalkan kita karena sebuah alasan. Tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita atas alasan apapun, kecuali kalau kitalah yang memiliki alasan untuk meninggalkan Tuhan selamanya. Saudara-saudariku terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini mengajak kita untuk menyadari hal yang esensial dalam hidup kita, bahwa jantung hati kita sesungguhnya adalah Tuhan Allah. Jantung hati yang digambarkan dalam bacaan Kidung Agung pada hari ini sebenarnya mau merujuk kepada Tuhan Allah, bahwa Israel yang kesepian, Israel yang ditinggalkan, pada akhirnya mencari Tuhan sebagai jantung hati. Pagi, siang, dan malam, kita sebagai manusia, sebagai Israel, mencari Tuhan, jantung hati kita yang telah kita tinggalkan dalam hidup. Mengapa demikian? Sebenarnya hal ini sangat berhubungan dengan keterasingan hidup kita. Ketika hidup di padang gurun, persoalan-persoalan hidup kita, disitulah kita menyadari bahwa Tuhan adalah jantung hati kita yang bisa membawa kita keluar dari berbagai macam pergumulan dan persoalan hidup kita. Tuhan sebagai jantung hati yang dicari, Dia akan membiarkan dirinya dijumpai di dalam hidup kita. Dalam bacaan Injil, Maria Magdalena adalah sosok yang paling kehilangan Tuhan Yesus ketika peristiwa salib itu berujung pada kematian Yesus. Maria Magdalena adalah murid pertama, manusia pertama yang berinisiatif dan berpikir untuk mencari Tuhan. Mengapa demikian? Karena Maria Magdalena sudah menganggap Tuhan Yesus sebagai jantung hatinya, bukan dalam konsep manusiawi, tetapi dalam konsep imannya kepada Yesus yang telah menyelamatkan dirinya, yang telah memberikan pengharapan kepadanya bahwa hidup masih bisa diubah. Maria Magdalena ketika peristiwa salib itu terjadi, dia merasa Yesus sebagai satu-satunya sandaran hidup kini tidak ada lagi. Tetapi hal itu tidak memupus harapannya. Ia terus pergi mencari, bahkan di pekuburan, di pemakaman pun Maria Magdalena masih berada di sana. Maria Magdalena menemukan apa yang ia cari, yakni Tuhan yang telah membawa dia keluar
dari stigma sosial yang telah menganggap dia sebagai perempuan berdosa, sebagai perempuan yang kurang baik di hadapan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, Tuhan sesungguhnya adalah jantung hati kita, karena Dia selalu memiliki alasan untuk mendapatkan kita kembali. Marilah kita membangun hidup panggilan kita di dalam nama Dia, Tuhan Yesus, yang adalah jantung hati kita yang sebenarnya. Tuhan, semoga aku selalu mencari Engkau dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Semoga Tuhan memberkati kita semua.